Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang persamaan yang berhubungan dengan dua soal pada pagi hari ini. Saya akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan fungsi. Ya, di sini saya akan membahas dua soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sebuah kota terdapat perusahaan taksi A dan taksi B. Jadi ada dua perusahaan, taksi A dan taksi B. Perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti tabel berikut. Ya. Nah, di sini ada tabel, ini taksi A, taksi B. Nah, di sini ada tarifnya. Ini tarif awal dasar berdasarkan per kilometer. Kalau taksi A, tarif awalnya 7.000. Ya, taksi B tarif awalnya 10.000. Nah, setiap 1 kilometer maka akan ada perubahan harga. Kalau taksi A 1 kilometernya 9.500, taksi B 12.000. Taksi A 12.000 untuk yang kilometer keduanya, taksi B kilometer keduanya 14.000. Ada anak yang namanya Yunia ingin pergi ke museum. Jarak dari rumah dia ke museum 15 km. Taksi manakah yang sebaiknya dipakai? Kalau misalkan Anda melihat secara sederhana, oh kalau begitu saya mendingan pakai taksi A. Kenapa? Karena tarif awalnya lebih murah. Belum tentu. Jadi itu bukan jawaban yang tepat. Kita harus mempertimbangkan kenaikan harga untuk setiap kilometernya. Ya. Baik. Kita mulai. Nah, jadi dari taksi A diperoleh kesimpulan, ya, kalau taksi A, berarti kalau misalkan 0 km, dia akan 7.000 tarifnya. Kalau 0 km. Berarti kalau jaraknya 1 km, berapa? 9.500. Kemudian kalau jaraknya 2 km, ini berarti 12.000. Nah, pertanyaannya adalah untuk setiap kenaikan jarak 1 km, berapakah tarifnya itu akan naik? Nah, itu mudah sekali. Berarti untuk kenaikan jarak 1 km, ya, tarifnya akan naik ini dikurangi ini, gitu ya. Tarifnya akan naik berapa? Ini kan 12.000 dikurangi 9.000 berapa? 12.000 dikurangi 9.500. Dapat 2.500. Berarti kalau taksi A itu setiap pertambahan 1 km, maka dia akan bertambah tarifnya menjadi 2.500. Sehingga diperoleh, jadi ada yang namanya fungsi tarif. Fungsi tarif. Berapa fungsi tarifnya? Fungsi tarifnya itu formulasinya itu adalah AX sama dengan tarif awal, ya enggak? Tarif awal ditambah kenaikan tarif, ya enggak? Nah, karena si Yuni berangkat 15 km, maka dikalikan setiap 1 kilometer. Jadi tarif awal ditambah kenaikan tarif setiap kilometer. Berarti kilometer ini adalah X. Gitu ya. Jadi formulasinya seperti ini.
Sehingga AX ya untuk taksi A itu tarif awalnya berapa? 7.000. Ditambah kenaikan tarifnya 2.500. 2.500 dikali dengan X. Nah, X itu adalah jarak. Logikanya berapa totalnya? Totalnya itu adalah tarif awal ditambah kenaikan setiap tarif dikalikan dengan berapa kilometer dia diperlukan. Kalau sekiranya si Yunia memakai taksi A, ya kalau si Yunia memakai taksi A, berarti kalau misalkan dia memakai taksi A, berarti kan X-nya berapa? Oh, 15 km. Berarti 15 km. Sama dengan 7.000 ditambah 2.500 dikali dengan X. X-nya adalah 15 km. Ya. Ini sama dengan 7.000 ditambah 2.500 dikali 15 itu dapat 37.000. 7.000 ditambah 37.500 dapat 44.500. RP 44.000. Kalau dia pakai taksi A. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia memakai taksi B? Ya. Taksi B otomatis perubahan jaraknya berapa? Ya, tarifnya, kenaikan tarifnya. Nah, kalau taksi B, tarifnya akan naik. Ya, ini kan berarti 14.000 dikurangi 12.000, ya enggak? 14.000 dikurangi 12.000. Setiap 1 kilometer itu akan naik berapa ribu? 14.000 dikurangi 12.000, 2.000 rupiah. Oke, setiap 1 kilometer. Berarti formulasinya adalah AX sama dengan tarif awalnya kan kalau ini 7.000, oh kalau ini 10.000. 10.000. Ya enggak? Ditambah. Kemudian di sini kan 37.500. Ya. Nah, berarti kenaikan tarifnya kan di sini 2.500. Ya enggak? 2.500. Nah, berarti kalau di sini kenaikan tarifnya adalah 2.000. Di sini 2.000 dikali dengan X. Oke? Ya, ini 2.000, kalau ini 2.500. Berarti kalau si Yunia memakai taksi B dalam jarak 15 km, berarti Anda pakai formulasi ini. 10.000 ditambah 2.000 dikali X-nya. X-nya adalah 15. Berarti 10.000 ditambah berapa? 2.000 dikali 15 itu 30.000. Ya enggak? 30.000. Sehingga hasilnya adalah 10.000 ditambah 30.000 40. Oke. Sehingga hasilnya adalah 40.000. Pertanyaannya, mana yang lebih murah? Apakah taksi A atau taksi B? Ternyata yang lebih murah itu adalah taksi B. Karena apa? Karena 40.000. Ya enggak? Karena dia 40.000. Disimpulkan bahwa untuk jarak 15 km tarif taksi B lebih murah. Jadi jawabannya adalah tarif taksi B. Kalau misalkan di soal, berapakah selisih tarif taksi A dengan taksi B? Oh, taksi A itu kan 44.500. Taksi B
berapa? 40. Nah, selisihnya adalah 44.500 dikurangi 40.000, sekitar 4.500. Artinya adalah taksi B itu lebih murah 4.500 dibandingkan dengan taksi A. Berarti nanti kalau Yunia ingin berangkat ke museum, dia harus menggunakan taksi B. Ini untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Ya. Soalnya seperti ini. Seorang karyawan toko sepatu memperoleh gaji 2.500.000 per bulan. Jadi satu bulan gajinya 2.500.000. Tetapi selain gaji bulanan dari setiap pasang sepatu yang dia jual, ia akan memperoleh komisi sebesar 10.000. Nah, jadi selain gaji 2.500.000, kalau si karyawan itu berhasil menjual satu sepatu, berarti dia dapat 10.000 komisinya. Berarti kalau misalkan 2 sepatu, 2 kali 10.000. 3 sepatu, 3 kali 10.000 komisi. Jika pendapatan karyawan dianggap sebagai gaji dan komisi grafik berikut yang menunjukkan pendapatan karyawan adalah, ya, berarti pendapatan itu apa? Pendapatan itu sama dengan gaji plus komisi. Tapi komisinya dikalikan dengan X, tergantung jumlah sepatu. Kalau jumlah sepatunya 2, berarti X-nya 2. Kira-kira grafiknya yang mana? Ya, kira-kira grafiknya yang mana? Apakah yang A? Di sini 2.500.000 ya. Grafik ini di sini adalah sumbu Y. Sumbu Y ini adalah pendapatan. Ya. Kemudian di sini sumbu X. Sumbu X ini adalah banyaknya sepatu yang terjual. Ya. Ini B 2.500 bentuknya seperti ini. X pendapatan, Y banyaknya sepatu. C 2.500, X pendapatan, Y banyaknya sepatu. Berarti semakin ke sini semakin banyak sepatu yang terjual. D 2.500, X-nya pendapatan, Y-nya banyaknya sepatu. Kira-kira yang mana? Nah, jadi apa yang diperoleh si karyawan itu adalah pendapatan plus komisi atau gaji per bulan 2.500.000 ditambah komisi, tergantung berapa jumlah sepatunya. Oke. Nah, untuk menjawab hal ini, ya, saya misalkan X ini adalah jumlah sepatu yang dijual oleh karyawan dalam satuan pasang. Ya. Berarti pendapatan, kalau misalkan seperti itu, pendapatan itu sama dengan gaji ditambah komisi. Gajinya berapa? Gajinya 2.500.000. 2.500.000. Ya. Ditambah komisi. Komisinya berapa? 10.000 dikali dengan X. Ya. Nah, karena di sini X itu adalah jumlah sepatu, ini kan berarti kalau misalkan grafiknya seperti ini kalau jumlah sepatunya 0, kalau jumlah sepatunya 1, kalau jumlah sepatunya 2, kalau jumlah sepatunya 3, kalau jumlah sepatunya 4. Ya. Kalau misalkan jumlah sepatunya 1, berarti kalau X-nya 1, maka pendapatannya sama dengan, ya udah, 2.500.000 ditambah 10.000 dikali 1, gitu ya. Ya, 2.500.000. 10.000 kali 1 kan 10.000. Berarti 2.510.000. Gitu ya. 2.510.000. Kalau X-nya 1. Lalu bagaimana kalau X-nya 2? Berarti pendapatannya 2.500.000 ditambah 10.000 kali 2. 20.000 jadinya ya kan? 20.000. Berarti
2.520.000. Nah, dari angka itu kira-kira sudah terbayang belum bentuk grafiknya seperti apa? Kalau misalkan X-nya 3, berarti pendapatannya 2.500.000 ditambah 10.000 kali 3, 30.000. Berarti 2.530.000 rupiah. Nah, dari sini kita mengetahui. Tapi kalau misalkan nggak ada sepatu yang terjual berapa? Kalau misalkan X-nya 0, ya udah pendapatannya 2.500.000. Dari situ kita bisa gambar. Kalau X-nya 0, maka Y-nya itu 2.500.000. 2.500.000. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 2.500.000. Berarti dimulai dari sini. Kita dimulai dari 0. Kalau misalkan X-nya 1, berarti 2.510.000. Nah, di atasnya berarti 2.510.000. Oh, berarti ini di atasnya. Sini kira-kira titik. Kalau X-nya 2, oh di sini kira-kira titik. Berarti kan 2.520.000. Berarti kalau misalkan saya sambungkan titiknya, begitu seterusnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, jadi bentuk grafiknya itu seperti ini. Ya, jadi grafik yang benar yang ditujukan adalah grafik yang B karena sama dengan ini. Jadi Anda coba satu-satu, kemudian Anda buat grafik. Ya, jadi demikian jawaban dari soal yang kedua. Ya, silakan dicatat.